Penyanyi muda berbakat Nadine Amizah kembali menjadi sorotan bukan karena karya terbarunya, melainkan karena insiden yang menyakitkan saat tampil di atas panggung. Pada Jumat malam, 4 Juli tahun 2025, Nadine tampil dalam konser bertajuk Pasar Senggol yang digelar di Bekasi, Jawa Barat. Namun suasana yang seharusnya penuh keceriaan berubah menjadi momen yang mengecewakan dan menyakitkan bagi sang musisi. Dalam suasana konser yang penuh sesak dan tidak kondusif, Nadine kembali mengalami pelecehan fisik, sebuah kejadian yang sama seperti yang pernah ia alami sebelumnya di tahun 2023. Lewat unggahan di Instagram Story pada Sabtu, 5 Juli tahun 2025, Nadine menyampaikan isi hatinya secara langsung dan jujur kepada para pengikutnya. Dengan nada marah dan kecewa, ia mengatakan bahwa tubuhnya kembali disentuh tanpa izin oleh seseorang dari kerumunan penonton. Sentuhan yang tidak diinginkan tersebut membuatnya merasa sangat tidak nyaman, bahkan merasa jijik terhadap tubuhnya sendiri. Padahal menurut Nadine, pengamanan di acara tersebut seharusnya bisa mencegah hal seperti ini terjadi. Namun, fakta berkata lain, penonton saling dorong, berdesakan, dan pihak keamanan tampak kewalahan dalam mengontrol situasi. Kondisi yang tidak terkendali inilah yang pada akhirnya membuka celah bagi tindakan tidak terpuji tersebut. Ini bukan pertama kalinya Nadine Amizah menjadi korban. Pada September tahun 2023, dalam sebuah konser di Bandung, insiden serupa terjadi. Kala itu, ia juga mengungkapkan rasa trauma dan ketakutannya, dan kini, 2 tahun berselang, luka lama itu kembali terbuka. Dengan tegas, Nadine menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan pelecehan bukanlah penggemar sejati, mereka hanyalah penonton yang merusak makna dari sebuah pertunjukan seni. Baginya, sentuhan tanpa persetujuan adalah bentuk perampasan ruang pribadi yang paling kasar dan tidak bisa ditoleransi. Saya tidak suka disentuh, apalagi tanpa izin, tulis Nadine dalam unggahannya. Ia mengaku merasa kotor dan muak atas perlakuan yang ia alami. Perasaan itu, menurutnya, bukan hanya soal trauma fisik, tetapi juga menyangkut martabat dan rasa aman sebagai seorang perempuan dan seorang seniman. Unggahan Nadine langsung menyebar luas dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari sesama musisi, tokoh publik, hingga ribuan penggemar yang ikut bersimpati. Banyak dari mereka mengecam tindakan pelecehan tersebut dan menyerukan agar semua pihak, terutama penyelenggara konser, lebih serius dalam menjaga keamanan artis di atas panggung. Kejadian ini pun menyoroti masalah yang lebih besar, keamanan dan kenyamanan bagi para pekerja seni yang tampil di ruang publik. Para penyanyi, musisi, dan seniman lainnya seringkali menjadi sasaran tindakan tidak pantas saat berada di atas panggung, terutama dalam konser dengan sistem pengamanan yang lemah. Tidak sedikit yang menganggap hal semacam ini sepele. Namun kenyataannya, pelecehan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, adalah bentuk kekerasan yang harus dilawan bersama. Apalagi ketika itu terjadi dalam ruang publik di depan banyak orang, namun tetap luput dari pencegahan dan tanggung jawab. Penyelenggara acara memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan bahwa setiap tamu, penonton, dan terutama para pengisi acara merasa aman selama berlangsungnya pertunjukan. Sistem keamanan yang kuat, tata kelola area penonton yang baik, serta pelatihan bagi petugas lapangan adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Begitu juga dengan para penonton, budaya konser yang sehat dan saling menghormati perlu dibangun bersama. Menikmati musik tidak pernah mengharuskan kita untuk menyentuh tubuh orang lain, apalagi secara paksa. Nadine Amizah telah bersuara. Ia berani mengungkapkan pengalaman pahit yang sayangnya masih banyak dialami oleh perempuan lainnya di berbagai ruang publik. Keberaniannya layak diapresiasi dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih tegas dalam melawan pelecehan. Karena setiap orang berhak merasa aman, termasuk saat mereka menghibur kita dari atas panggung.